guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Yunarida Teresa. Di video kali ini aku bakal bahas mengenai mata kuliah seminar penelitian akuntansi lagi nih, yaitu mereview dan analisis kritis artikel. Kali ini judul penelitian artikelnya yaitu pengaruh environmental performance, corporate social performance terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi. Mari kita langsung ke materinya. Oke, kita masuk ke PPT-nya. Di pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Yang pertama, motivasi atau isu penelitian. Pembangunan ekonomi di Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Salah. Oke, kita masuk ke PPT-nya. Pertanyaan pertama adalah, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Yang pertama adalah motivasi atau isu penelitian. Pembangunan ekonomi di Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Indonesia mengalami peningkatan perusahaan yang beroperasi di bidang industri. Namun, peningkatan jumlah industri di Indonesia kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur Indonesia yang menurun. Selanjutnya, research gap. Yang pertama, pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Yang kedua, pengaruh corporate image terhadap economic performance. Yang ketiga, pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang keempat, pengaruh competitive advantage terhadap economic performance. Yang kelima, pengaruh competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam, pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Yang ketujuh, pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Lalu yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang A, kinerja industri manufaktur menurun pada tahun 2015. Lalu selanjutnya, depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berkepanjangan pada tahun 2016. Yang C, penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya. Menurut Silmans pada tahun 2013. Lalu selanjutnya, yang D, menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana teori akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Menurut Kabir pada tahun 2007. Lalu selanjutnya yang E, organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak investor, namun secara umum juga harus memperhatikan hak publik. Menurut Wilmshurst pada tahun 2000. Lalu yang F, sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan. Menurut Fahrur Rozi pada tahun 2014. Lalu selanjutnya yang G, harga saham menurun maka return saham pun menurun. Menurut Wirasedana pada tahun 2017. Lalu yang H,
mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya, menurut Giovanni pada tahun 2017. Lalu yang I, citra perusahaan yang baik dapat perusahaan. Ini kebalik nih. Citra perusahaan yang baik dengan memberikan kualitas akan produk, barang maupun jasa yang baik kepada konsumen dengan bidang usahanya. Menurut Watson. Lalu selanjutnya yang J, penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif yang khususnya datang dari publik atau halayak sasaran dan masyarakat, menurut Hakim pada tahun 2015. Lalu yang K, pembahasan manajemen selama sekitar 45 tahun saham, menurut Agustina pada tahun 2015. Lalu selanjutnya yang L, sebuah konfigurasi organisasi bisnis dari prinsip tanggung jawab sosial, merespon sosial dan kebijakan program-program dan merupakan hasil seperti mereka menghubungkan untuk hubungan sosial perusahaan atau ekuitas, menurut Wirawan pada tahun 2016. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya nomor 3, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh environmental performance terhadap economic performance, pengaruh environmental performance dan environmental disclosure terhadap economic performance secara simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Kritik. Penelitian tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Yang keempat, apa research question atau perumusan masalah dalam penelitian ini? Yang pertama, apakah environmental performance mempengaruhi potensi economic performance? Yang kedua, apakah corporate image mempengaruhi potensi economy performance? Yang ketiga, apakah corporate social performance mempengaruhi potensi economic performance? Yang keempat, apakah competitive advantage mempengaruhi potensi economic performance? Yang kelima, apakah competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance? Yang keenam, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social terhadap economic performance. Kritik. Di bagian ini peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah secara detail. Perumusan masalahnya hanya tersirat dan implisit. Yang kelima, apa tujuan penelitian ini?
Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh competitive advantage terhadap economic performance. Yang kelima, untuk mengetahui competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam penelitian ini, fokus menjelaskan data-data di dalam suatu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia kepada stakeholder untuk mengetahui tingkat kepuasan dalam hal return perusahaan. Kritik, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara non-verbal, seharusnya peneliti menyampaikan secara spesifik lagi dampak penelitian bagi stakeholder. Lalu yang ketujuh, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama ada stewardship theory, yang kedua positive accounting theory, yang ketiga legitimasi teori. Stewardship theory adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama, kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya. Teori ini muncul bersamaan dengan perkembangan akuntansi. Yang kedua, positive accounting theory. Positive accounting theory ini dikemukakan dengan tujuan untuk menggunakan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Kita break sebentar sambil mendengarkan azan.
Oke, kita lanjut. Legitimasi teori. Teori ini menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar atau dilegitimasi. Kritik. Tidak ada kritik. Peneliti sudah jelas menjelaskan teori stewardship teori, teori akuntansi positif, dan teori legitimasi dalam penelitian ini secara eksplisit. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama, stewardship teori. Keterkaitan stewardship dengan variabel dependent economic performance di dalam penelitian ini yaitu perilaku steward yang kolektif, sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini menguntungkan stakeholder dalam bentuk kenaikan return saham. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial, sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Hubungannya sangat kuat dengan kesuksesan perusahaan. Keterkaitan yang kedua adalah positive accounting theory. Keterkaitan teori akuntansi positif dalam penelitian ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Titik penyusunan teori akuntansi positif yang handal akan membantu pembuatan laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan laporan yang handal dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau stakeholder. Lanjutan jawaban nomor 8. Yang ketiga, keterkaitan teori legitimasi teori dengan variabel environmental performance, yaitu adanya kontak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Kontrak sosial dan dua belah pihak ini mengutarakan bahwa perusahaan butuh legitimasi atau pengakuan dari masyarakat tentang operasi dan produk yang dihasilkan, sedangkan masyarakat menuntut tanggung jawab perusahaan agar mengelola lingkungan di sekitar perusahaan. Jadi, perusahaan diharuskan untuk memperhatikan teori legitimasi ini untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan di dalam masyarakat. Apabila perusahaan memperhatikan hal tersebut, maka economic performance perusahaan akan meningkat. Kritik. Tidak ada kritik. Peneliti sudah jelas menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Oke, cukup sekian videoku kali ini. Semoga materi yang aku berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to next video.